Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Materi yang pertama kaitannya dengan mata kuliah usul fikih. Kita akan membahas tentang pengertian ruang lingkup, ya. Kemudian tujuan mempelajari usul fikih, perbedaan syariat, fikih, dan usul fikih, juga beberapa sejarah perkembangan usul fikih, aliran-alirannya, dan beberapa karya-karya ulama usul fikih. Seperti yang pernah saya sampaikan kaitannya dengan mata kuliah usul fikih ini, mata kuliah usul fikih ini akan kita bagikan beberapa materi yang itu sebenarnya masih ranah pada usul fikih 1. Ya. Jadi sebenarnya usul fikih bisa jadi 2, ada usul fikih 2 atau 3 dan seterusnya, karena memang materinya cukup banyak. Tetapi untuk yang usul fikih yang kita sekarang ini, ranahnya adalah pada usul fikih yang pertama, yaitu mengenal kaitannya dengan sumber-sumber hukum Islam, baik yang mansus maupun yang ghairu mansus. Kemudian nanti kita membahas kaitannya dengan ijtihad, kemudian juga ada kaitannya dengan hukum wad'i dan hukum taklifi, juga kaitannya dengan berbagai macam perkembangan hukum Islam saat ini. Itu pun masih ranah yang dasar. Belum sampai kemudian kita membahas masing-masing lafadz-lafadz atau kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, dilihat dari beberapa kalimat-kalimatnya. Ini yang kemudian tentunya ya kita hanya standar usul fikih 1 saja. Nah, sekarang materi yang pertama kita akan membahas lebih jauh kaitannya dengan pengenalan terhadap mata kuliah usul fikih. Apa sebenarnya mata kuliah ini, kemudian ruang lingkupnya apa, perbedaannya dengan yang lain bagaimana. Yang kaitannya dengan pengertian, usul fikih itu tergabung menjadi 2, ya, dari digabungkan antara 2 kalimat digabungkan menjadi 1, atau 2 kata digabungkan menjadi 1 kata, yaitu ada usul dan ada fikih. Kita tahu bahwasanya usul itu artinya adalah dasar atau pokok dalam memahami sesuatu secara mendalam. Ya, sehingga kalau digabungkan secara langsung berarti fikih artinya pemahaman, usul adalah pokok, berarti dasar-dasar atau pokok-pokok yang digunakan untuk memahami sesuatu secara mendalam. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwasanya usul fikih ini adalah ibaratnya dia adalah pokok dasar. Kalau istilahnya sebuah silat, ya, jurus-jurus, itu berarti ini adalah merupakan fondasi kuda-kudanya. Jadi usul fikih itu fondasi kuda-kudanya dalam persilatan. Kalau kaitannya dengan masakan, usul fikih ini adalah cara memasaknya, mengolahnya. Nah, ini karena apa? Karena memang sangat dasar sehingga bisa memahami sesuatu itu secara mendalam. Sementara fikih sendiri kita tahu bahwa ada mata kuliah tersendiri yaitu fikih, yaitu membahas berbagai macam hukum-hukum praktis, amaliyah, yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci. Pencarian dalilnya itu melalui usul fikih, tetapi hasil dari penggalian dalil itu hasilnya adalah fikih. Kemudian kalau menurut beberapa istilah para ulama usul fikih, ada beberapa pengertian yang kaitannya dengan usul fikih. Misalkan Syekh Hudhuribik mengatakan bahwa yang namanya usul fikih itu adalah kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu kita akan mendapatkan beberapa hukum-hukum syarak dari dalil-dalil tertentu. Kemudian menurut Ali bin Abi Ali, ya, Muhammad Al-Amidi mendefinisikan bahwa usul fikih adalah dalil-dalil fikih yang arah dilalahnya itu atas hukum-hukum syariat serta tata caranya dalam pengambilan hukum dari sisi dalil yang ijmali bukan yang tafsili. Sementara Abdul Wahab Khalaf mengartikan bahwa ilmu tentang kaidah dan pembahasan yang dijadikan sarana untuk dapat memperoleh hukum-hukum syarak mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara Abu Zahroh mengatakan bahwa
Usul fikih adalah ilmu yang menjelaskan kepada mujtahid tentang jalan-jalan atau cara-cara yang dapat ditempuh dalam mengambil atau menggali hukum dari nas, baik Quran maupun hadis, dan dari dalil-dalil lain yang kemudian disandarkan kepada nas itu sendiri. Jadi kalau kita kaitkan dengan pengertian tadi dari beberapa pendapat para ulama tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya yang namanya usul fikih adalah sekumpulan kaidah atau sekumpulan metode yang dijadikan sebagai upaya membantu atau menjadi data bagi orang ahli hukum atau orang yang kapasitasnya mujtahid untuk bisa mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syarak, baik itu Al-Quran maupun juga hadis. Nah, cara-cara itulah yang kemudian akan dibahas kaitannya dengan mata kuliah usul fikih. Jadi dengan adanya usul fikih ini, maka mujtahid akan bisa atau para ahli hukum Islam ya, itu akan bisa memberikan gambaran untuk menjadikan kaidah-kaidah atau pelajaran-pelajaran yang ada di dalam usul fikih itu dijadikan sebagai data-data atau bahan-bahan yang akan digunakan untuk menggali hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun nas maupun hadis. Selanjutnya, objek kajian usul fikih menurut Wahbah Az-Zuhaili ada beberapa objek kajian usul fikih. Yang pertama, mengkaji sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum Islam. Ya. Jadi nanti akan ada pertemuan yang ketiga yang kita bahas kaitannya dengan materi yang kedua, yaitu tentang pembahasan tentang sumber-sumber hukum Islam. Dan kita tahu bahwasanya umat Islam itu harus senantiasa berpatokan kepada sumber hukum atau kepada dalil. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh umat Islam itu harus memiliki dalil. Nah, bagaimana cara mengetahui dalil-dalil itu? Maka perlu mengkaji usul fikih. Sehingga objek kajiannya adalah menggali dalil-dalil, mengetahui dalil-dalil, mengkaji dalil-dalil untuk yang nantinya dalil-dalil ini dapat digunakan sebagai sumber atau landasan dalam melakukan sesuatu bagi umat Islam. Kemudian yang kedua, mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara lahir dianggap bertentangan. Jadi kadang dalil Quran dengan ayat satu dengan ayat yang lain itu bertentangan, atau hadis yang satu dengan hadis yang lain bertentangan, atau bahkan juga Al-Quran secara zahir itu bertentangan dengan hadis misalkan. Maka bagaimana caranya mengatasi dua dalil yang bertentangan ini? Maka kita bisa mengkajinya melalui kajian-kajian usul fikih. Sehingga dengan mengkaji kajian usul fikih, kita akan dapat melakukan beberapa langkah. Misalkan diantaranya jam'u wa taufik, yaitu kompromi dalil. Ada juga tarjihud dilalah, yaitu mengunggulkan satu dalil dan mengalahkan yang lain. Atau ada juga menasakh yang satu, kemudian memunculkan yang satunya. Atau juga tasaqutud dalil ini, atau kedua-duanya karena saling bertentangan, ini digugurkan kedua-duanya. Nah, inilah yang kemudian dibahas kajian tersebut di dalam mata kuliah usul fikih. Tetapi kita tidak akan lebih jauh menjelaskan tentang itu, karena itu adalah merupakan materi usul fikih yang kedua. Ya. Sementara kita di FEBI itu hanya mendapatkan mata kuliah usul fikih itu hanya satu. Sehingga untuk yang kedua ini, untuk objek kedua yang ini, itu kita tidak mendapatkan lebih jauh. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan ijtihad. Ya, syarat-syaratnya mujtahid, sifat-sifatnya orang yang melakukan ijtihad itu bagaimana, dan begitu seterusnya. Ini kita juga membahas di dalam mata kuliah kita ini. Kemudian pembahasan tentang hukum syar'i. Ada nas dan ada ijma', ada Quran hadis, kemudian ada ijma' dan begitu seterusnya. Meliputi beberapa syarat dan macam-macamnya. Kemudian pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan dalam menggunakan untuk dikaitkan dengan penggalian hukum ya, dari dalil-dalilnya. Baik itu melalui kaidah bahasa maupun melalui pemahaman terhadap tujuan yang akan dicapai, misalkan maqasidus syariah seperti apa. Nah, ini yang kemudian kita akan juga bahas ya kaitannya dengan maqasidus syariah di dalam perkuliahan kita ini. Selanjutnya tujuan dan fungsi mempelajari usul fikih. Jadi secara umum tujuan mempelajari usul fikih adalah untuk mengetahui dalil-dalil penetapan hukum syara. Seperti tadi ya, bahwa kita sebagai umat Islam
ketika melakukan sesuatu itu harus tahu dalil-dalilnya. Nah, sehingga ada hukum wajib, hukum haram, mubah, dan begitu seterusnya, itu apa sebenarnya dalilnya. Nah, untuk mengetahui dalil-dalil itu, dan kemudian sampai memunculkan sebuah hukum haram, wajib, dan begitu seterusnya, itu kita bisa mempelajarinya melalui usul fikih. Nah, itu tujuannya. Kemudian dengan mengetahui usul fikih, kita akan mengetahui dasar-dasar dalam berdalil. Nah, bagaimana cara berdalil, bagaimana kemudian mengambil dalil, dan begitu seterusnya. Dan kita juga dapat mengetahui cara berdalil yang benar. Ya, tidak serampangan, ya, karena memiliki beberapa metode-metode dalam pengambilan hukum, ya, penggalian hukum dari nas. Kemudian pada saat ini, pada masa sekarang ini, hal-hal yang baru itu muncul dan belum sempat dilakukan oleh Nabi, atau pada masa Nabi itu tidak ada sama sekali. Terkadang kita akan mengakibatkan kita kebingungan, ya. Sebenarnya ini hukumnya apa? Misalkan sering saya contohkan adalah pil koplo. Pil koplo ini pada masa Nabi tidak ada. Al-Quran juga tidak menjelaskan, hadis juga tidak menjelaskan sama sekali tentang pil koplo. Kita bingung, ya, hukumnya apa terus? Ya, maka dengan cara mempelajari usul fikih kita akan bisa memberikan gambaran, ya, kesimpulan hukum seberapa jauh kaitannya dengan hukum dari pil koplo itu. Kemudian dalam usul fikih akan dipelajari mengenai kaidah-kaidah dalam berfatwa. Orang yang menjadi mufti, orang yang berfatwa, itu tidak sembarangan orang. Dia harus memiliki syarat-syarat, dia memiliki adab-adab, dan juga memiliki metode-metode yang bisa digunakan untuk nantinya dia berfatwa. Nah, metode-metode inilah yang kemudian dijelaskan, dipelajari di dalam usul fikih. Dengan mempelajari usul fikih, kita dapat mengetahui sebab-sebab yang menjadikan adanya perselisihan di antara para ulama. Kita tahu bahwa para ulama kadang berselisih, berbeda pendapat. Apakah perbedaan pendapat para ulama itu suatu aib atau suatu hal yang berdasarkan emosi? Tidak. Ya, mereka berbeda pendapat itu karena memang dalam hal-hal yang far'un, ya, yang furu', yang cabang, tidak pada masalah-masalah yang usul, yang kaitannya dengan inti pokok dari ajaran. Kalau memang itu merupakan far'un, cabang dari ajaran, maka itu niscaya ada perbedaan pendapat. Terkait lagi metode-metode yang digunakan juga berbeda-beda. Nah, inilah yang kemudian ada beberapa, misalkan saja kalau gambarannya orang memasak, ya, memasak apa gitu ya. Ada yang kemudian daerah yang suka masakannya agak manis, ada yang suka agak asin, ada yang sukanya agak kecut, dan begitu seterusnya. Ada juga yang dikumpulkan semuanya, nano-nano gitu ya. Ya, sehingga hasil dari apa yang dilakukan itu padahal bahannya sama, tetapi hasilnya berbeda. Ini gambaran saja, ya, sebagai gambaran bahwa ada perbedaan pendapat, tapi asalkan pada sesuatu yang memang cabang, bukan pada yang inti. Nah, dan kita akan tahu kenapa mereka berbeda. Kenapa mereka berbeda pendapat itu seperti apa? Alasannya mereka itu seperti apa? Kok bisa jadi berbeda? Nah, dengan mempelajari usul fikih kita akan mengetahui alasan-alasan perbedaan pendapat dari para ulama tadi. Sehingga kita menyikapinya pasti dengan sangat dewasa sekali. Bukan saling menyalahkan, bukan saling membenarkan dirinya sendiri, dan begitu seterusnya. Dengan usul fikih kita tidak jatuh pada fanatik buta. Ya, tidak jatuh pada fanatik buta. Karena kita memiliki dasar-dasar pengetahuan, kapasitas dalam memahami kaitannya dengan mencari-cari dalil dan memahami berbagai macam bentuk metode-metode ijtihad. Kemudian dengan usul fikih menjaga dari kebekuan agama Islam. Agama Islam ini sifatnya sholihun likulli zaman wa makan, selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan tempat. Ya, di tempat manapun, itu ajaran Islam itu selalu sesuai. Nah, bagaimana dengan supaya ajaran Islam ini selalu sesuai? Maka tentunya harus lari dari atau harus menghindari kebekuan, kekolotan, ya, sehingga ada inovasi-inovasi baru kaitannya dengan hukum Islam yang sesuai dengan rel-rel rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh para ulama mujtahid. Inilah yang kemudian akan kita dapatkan dari tujuan mempelajari atau fungsi dari pelajaran usul fikih atau mata kuliah usul fikih. Kemudian menurut Abdul Wahab Khalaf, yang namanya tujuan dari usul fikih adalah penerapan kaidah, teori, pembahasan dalil-dalil secara terperinci dalam menghasilkan hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil tersebut. Kemudian mencari kebiasaan paham, pengertian dari agama Islam.
Jadi kebiasaan kita itu menerima dan mengamalkan itu ternyata sesuatu yang tidak diinginkan oleh para ulama ya, yang harus kita pahami, kita jalankan, kita pahami bentuk dari perintah itu, bentuk dari amalan-amalan itu, dalilnya mana, konsepnya seperti apa, dan begitu seterusnya. Itu yang ideal ya, bukan hanya kemudian kita menerima begitu saja kemudian langsung mengamalkannya tanpa kita mengetahui dalil-dalil yang mendasarinya. Kemudian untuk mempelajari hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Juga kaum muslimin harus bertafakuh, ya, memberikan pemahaman yang mendalam dalam hukum-hukum agama, baik dalam bidang akidah, akhlak, maupun dalam bidang ibadah maupun muamalah. Sehingga dengan usul fikih kita akan lebih mendalami agama itu dengan baik, khususnya adalah kaitannya dengan hukum Islam. Kemudian capaian pembelajaran usul fikih yang ditetapkan dalam mata kuliah usul fikih ini, mahasiswa mampu memahami sumber-sumber hukum Islam. Ya. Jadi mahasiswa memahami sumber-sumber hukum Islam, terus kemudian tidak terjebak pada jargon kembalilah pada Quran dan hadis, tetapi kita menggunakan metode-metode ijtihad juga yang untuk nanti mengembangkan bagaimana bentuk sumber-sumber hukum Islam. Dan setelah mata kuliah ini selesai dipelajari oleh mahasiswa, maka mahasiswa mampu memahami sumber-sumber hukum Islam itu sendiri. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan berbagai metode perumusan dan penggalian hukum Islam. Ya. Sehingga kita ada masalah-masalah baru, setidaknya kita mencarikan metode perumusan yang baik yang nantinya akan menghasilkan berbagai macam keputusan-keputusan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga setelah mata kuliah ini selesai, mahasiswa mampu menerapkan metode istinbat hukum dalam menyelesaikan problematika hukum di tengah-tengah masyarakat. Karena kita tahu bahwa masyarakat ini membutuhkan tokoh, yang membutuhkan ahli ilmu yang dalam masalah-masalah tertentu, khususnya hukum, itu menginginkan atau mengharapkan ada pencerahan. Setidaknya mahasiswa dapat memberikan pencerahan terhadap problematika hukum di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya perbedaan usul fikih dan fikih. Usul fikih itu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang kaidah-kaidah itu digunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syarak. Sementara fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syarak. Jadi gini, tadi kan dikatakan bahwa ada hukum haram, sunnah, mubah, wajib, dan begitu seterusnya. Ya, itu pengetahuan tentang haram dan lain sebagainya, itu adalah fikih. Sehingga fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syarak yang kemudian nanti diamalkan kalau memang itu sesuai dengan amalannya, ya, atau dihindari kaitannya dengan haram, makruh, dan begitu seterusnya. Sementara usul fikih itu adalah kaidah-kaidah yang nantinya untuk memahami sejauh mana kok bisa hukum itu menjadi haram, hukum itu menjadi sunnah, hukum itu mubah, dan begitu seterusnya. Itu bedanya di situ. Jadi kalau usul fikih itu berusaha mengeluarkan hukum, sementara fikih mengetahui hukum syarak yang kemudian diamalkan. Jadi hakikat fikih adalah ilmu tentang hukum Allah yang dibicarakan hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah. Pengetahuan tentang hukum Allah itu didasarkan pada dalil tafsili, dan fikih digali dan ditemukan melalui penalaran atau istidlal, pengambilan dalil seorang mujtahid atau seorang ahli fikih. Jadi ibaratnya kalau usul fikih itu bagaimana kita memasak masakan, kalau fikih itu masakan yang sudah jadi yang tinggal santap saja. Kita akan mengetahui bagaimana cara kaifiyah sholat itu dengan cara melihat fikih selesai kita. Ya. Tapi kalau kita mempelajari usul fikih, kita akan mengkaji kenapa kok Al-Fatihah itu rukun Islam, rukun sholat. Kenapa Al-Fatihah itu rukun sholat? Sejauh mana pentingnya Al-Fatihah itu sebagai rukun sholat? Nah, itu kita akan mencari dalilnya. Dari mana asalnya ini? Para ulama kok mengatakan bahwa Al-Fatihah ini adalah rukun sholat. Nah, itu adalah usul fikih. Mencari hal-hal yang seperti itu adalah usul fikih. Sementara fikih kita hanya tahu bahwa Al-Fatihah adalah rukun sholat, terus kemudian wajib dilaksanakan, diamalkan di dalam sholat. Ya. Selanjutnya, kaitannya dengan persamaan syariat dan fikih. Kita tahu bahwasanya apapun yang kaitannya dengan syariat, itu adalah masyara'allahu ibadihi minal ahkam allati ja'a biha nabiyyun minal anbiya sawa'un ma yata'allaqu bil i'tiqad wal ibadat wal muamalat wal akhlaq wa nizamil hayat. Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya berupa hukum-hukum yang memang itu dibawa oleh Nabi. Ya, baik itu yang kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan muamalah, kaitannya dengan akhlak, dan juga kaitannya dengan aturan-aturan
yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah merupakan syariat. Sementara fikih adalah pengetahuan atau ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat bidang amaliyah. Bidang amaliyah tentunya, yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Jadi perbedaannya syariat dan fikih itu sangat jelas di sini. Ya, bahwa semua apapun yang ada aturan-aturan Allah yang ada dalam Al-Quran maupun hadis itu syariat. Ya, saya gambarkan begini ya. Nikah itu di dalam aturan Al-Quran ada. Bahkan ada nikah membolehkan poligami ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Tetapi kalau di fikih nikah ini akan dirinci lagi hukum-hukumnya. Ada hukum nikah itu wajib, yaitu ketika seseorang misalkan nafsunya sudah menggejolak tinggi, ya, kemudian dia memiliki ongkos. Ya, dia mapan, dia punya ongkos, dan gejolak nafsunya tinggi sekali. Maka dia hukumnya wajib untuk nikah. Tapi ada orang juga yang kemudian dia tidak punya syahwat sama sekali. Nafsunya nggak pernah bangkit, ya, nggak pernah bangkit sama sekali, nggak nyetrum, gitu ya. Terus kemudian tidak punya ongkos, sama sekali tidak punya ongkos, pengangguran, nggak bekerja dan lain sebagainya, dan juga tidak punya nafsu sama sekali. Kemudian nikah, nikahnya haram. Nah, padahal nikah itu syariat, tetapi kok di fikih akan menjadi muncul ada hukum nikah haram, hukum nikah wajib, dan begitu seterusnya. Itu fikih. Ya, jadi memang nikah itu syariat, tetapi kalau dikaji di dalam fikih akan ada banyak hukum-hukum yang dapat muncul dari kaitannya dengan nikah tadi yang merupakan syariat. Selanjutnya persamaan syariat dan fikih. Kita tahu bahwasanya syariat dan fikih sama-sama yang mengarahkan kita ke jalan agama yang benar. Syariat lebih langsung bersumber dari Al-Quran dan hadis, ya. Tetapi kalau fikih itu lebih banyak pada ijtihad para ulama, yang tentunya ijtihad para ulama ini tidak lepas dari atau merujuk pada Al-Quran dan hadis. Perbedaan syariat dan fikih dari ruang lingkupnya saja, ternyata syariat lebih luas daripada lingkup fikih. Karena syariat mencakup segala macam bentuk hal yang Allah tentukan di dalam Al-Quran maupun hadis, ya, yaitu berupa akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan begitu seterusnya. Tetapi kalau fikih, ruang lingkupnya hanya sebatas hukum-hukum yang sifatnya amaliyah dan praktis, ya, seperti hukum najis, ya, hadas, wudu, mandi junub, tayamum, istinja, sholat, zakat, puasa, jual beli, dan begitu seterusnya. Itu ruang lingkup fikih. Selanjutnya objek pembahasannya. Objek pembahasannya juga seperti yang tadi, bahwa kalau fikih itu berhenti pada masalah-masalah yang tidak kaitannya dengan hukum, ya, hukum amaliyah. Ya. Kalau misalkan akidah tidak masuk ke dalam pembahasan fikih. Tetapi kalau syariat semuanya bisa masuk. Kemudian sifat. Kalau syariat itu sifatnya universal. Ya, universal dan bisa berlaku dimanapun, menembus ruang dan waktu. Tetapi fikih itu bersifat khusus. Ya. Dan bahkan di beberapa tempat fikih itu akan berbeda-beda. Makanya tadi perbedaan para ulama juga menjadi mewarnai kaitannya dengan kajian-kajian fikih. Ya, tentunya dengan kajian-kajian yang berbeda inilah yang kemudian mungkin di satu tempat berlaku, tapi tempat yang lain tidak berlaku. Pada prakteknya, secara prinsip fikih dan syara' adalah fikih merupakan sesuatu yang dipahami oleh mujtahid atas dalil-dalil yang samawi dan bagaimana hukumnya kita ketika diterapkan pada realitas kehidupan pada suatu zaman dan suatu masa. Ya, jadi fikih itu adalah hasil sebuah ijtihad para ulama, usaha para ulama dalam menggali hukum yang cara atau metodenya dikaji melalui usul fikih. Sementara fikihnya adalah hasil dari ijtihad para ulama itu. Sedangkan syariat lebih sering dipahami sebagai hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan ini. Kemudian kaitannya dengan sejarah, ya. Kita tahu bahwasannya sejarah perkembangan usul fikih itu sebenarnya sudah ada pada zaman Nabi. Cuma mungkin fan ilmunya belum ada, tetapi langkah-langkah yang ada di dalam usul fikih sudah ada. Di antaranya misalkan ada sebuah hadis, ya, bahwa diceritakan Rasulullah itu mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi gubernur di Yaman.
Nah, sebelum berangkat ke Yaman, Nabi bertanya kepada sahabat Mu'adz, "Wahai Mu'adz, bagaimana kalau di sana terjadi peristiwa hukum? Bagaimana cara kamu memberikan gambaran atau memutuskan hukumnya?" Sahabat Mu'adz mengatakan, "Aqdi bima fi kitabillah." Akan saya putuskan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi bertanya, "Fa illam yakun fi kitabillah." Kalau di dalam Al-Quran tidak ada gimana? Tidak ditemukan jawabannya, terus gimana? Fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz kemudian menjawab, maka saya akan melihatnya melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya lagi, qala fa illam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sunnah Rasulullah tidak ditemukan, jawabannya terus gimana? Ajtahidu ra'i. Dan sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, saya akan berijtihad dengan pendapat saya. Nabi kemudian berdoa atau menyampaikan alhamdulillah alladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada Rasulullah, ya, kepada utusannya Rasulullah. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya ada upaya usaha pemikiran yang dikembangkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ketika hal itu tidak ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan itu langsung di hadapan Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi membenarkan. Ya. Ini adalah merupakan upaya di mana perkembangan usul fikih sebenarnya sudah ada pada masa itu. Walaupun memang ya pada masa itu para sahabat lebih enak ya, karena ada langsung Kanjeng Nabi. Begitu ada masalah langsung tanyakan Kanjeng Nabi, langsung dapat jawabannya. Ya. Tetapi walaupun seperti itu, Kanjeng Nabi juga memberikan gambaran kepada para sahabat agar supaya para sahabat itu tidak kemudian hanya monoton, ya, hanya menerima iya atau tidaknya dari Nabi, tetapi bagaimana juga berinovasi dalam pemikirannya. Ya, mungkin juga alasannya kalau suatu saat Nabi sudah tidak ada, para sahabat ini sudah mapan dalam melakukan pengolahan inovasi pemikirannya itu. Selanjutnya ada juga kasus sahabat Umar bin Khattab itu mencium istrinya pada saat puasa. Ya. Kemudian melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat Umar, "Fa'altul yawma amron aziman qabbaltu wa ana sha'im." Kanjeng Nabi, saya melakukan sesuatu yang besar ini. Saya tidak bisa ini membayangkan bagaimana dosa saya. Gitu ya. Saya mencium istri saya sementara saya sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta sha'im?" Gimana menurutmu kalau kamu itu berkumur-kumur dengan air sementara kamu masih dalam puasa? Kira-kira gimana kumur-kumur dalam berpuasa itu gimana? Sahabat Umar mengatakan, la ba'sa bidzalik. Hal itu tidak bahaya, Kanjeng Nabi. Maksudnya tidak membatalkan puasa. Ya sudah kalau kayak gitu. Nah, ini berarti Kanjeng Nabi tidak langsung menjawab mencium istri pada bulan puasa atau pada saat puasa itu tidak membatalkan puasa. Nah, gitu. Tapi Kanjeng Nabi tidak menjawab. Hanya Kanjeng Nabi membelokkan masalah itu disamakan dengan kalau orang itu berkumur dengan air sementara sedang puasa itu gimana hukumnya. Dan itu sama. Nah, ini namanya mendorong sahabat Umar untuk melakukan kias, menggambarkan bagaimana kias menyamakan sesuatu, peristiwa sesuatu dengan sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Nah, itu namanya kias. Kemudian selanjutnya dalam kasus sholat asar di Bani Quraidah juga terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat para ulama. Jadi Kanjeng Nabi berpesan kepada para sahabat, la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kalian masing-masing dari kalian jangan sampai ada yang sholat asar kecuali sudah nyampe di Bani Quraidah. Nah, kemudian para sahabat yang melakukan perjalanan yang mungkin bagian yang terakhir ya, bagian akhir itu mereka kebingungan. Ini kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi dalam artian bahwa sholat asarnya nanti hanya sampai di Bani Quraidah, kita takut kalau kita sampai di Bani Quraidah itu sudah keluar waktu asar. Berarti kita tidak sholat asar dong, atau sholat asarnya keluar dari waktu. Gimana ini? Apakah kita sholat saja di tengah perjalanan? Ada juga kelompok yang kemudian enggak ikuti apa yang diarahkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi minta kita sholatnya di Bani Quraidah. Walaupun nanti kita mengalami waktu asar itu keluar dari waktunya. Ya, atau mungkin sampai sana itu waktu Isya, ya, sehingga sholat asar itu tidak dilakukan pada waktunya. Nggak apa-apa, ini kan perintah Kanjeng Nabi. Ini adalah alasan
anjuran Kanjeng Nabi kepada kita. Nah, tapi ada juga yang kemudian tadi, kalau kita sholatnya di Bani Quraisyah, kita akan keluar dari waktunya. Mungkin Kanjeng Nabi menyampaikan itu, kalau kita masih ada waktu di Bani Quraisyah, maka sholatnya di Bani Quraisyah. Tapi kita ini nggak memungkinkan kalau nyampe sana, masih ada waktu sholat asar. Akhirnya terjadilah perbedaan pendapat para ulama tadi. Ada yang sholat asar di tengah jalan, ada yang kemudian menunggu sampai nyampe di Bani Quraisyah. Nah, hal ini dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tersenyum, tidak menyalahkan siapapun, dan mengatakan kalian sudah berpikir keras, untuk itu kalian semua mendapatkan pahala ijtihad. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya para sahabat terjadi perbedaan pendapat kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Satu penyampaian, satu hadis, tetapi kecenderungan pemahaman itu bisa banyak. Ya, termasuk para sahabat yang sangat dekat Kanjeng Nabi, tetapi ada juga perbedaan pendapat. Ya. Itu beberapa hal yang kaitannya dengan sejarah pada zaman itu. Pada masa sahabat juga banyak terjadi. Ya, misalkan Sobat Umar tidak lagi memberikan zakat pada mu'alaf. Ya. Kemudian Sobat Umar tidak mempraktekkan hukum potong tangan pada pencuri di masa pacaklik dan kelaparan. Kemudian pengucapan 3 talak dalam satu majelis dianggap talak 3 untuk memberikan efek jera agar orang itu tidak sembarangan ngomong talak gitu. Atau yang tadi hukum potong tangan tidak dilakukan karena masa pacaklik dan kelaparan. Orang sangat butuh, orang sangat lapar. Ya. Kemudian dia mencuri. Itu kan suatu hal yang kayak maklum lah, karena memang kelaparan. Dia miskin, kelaparan, terus kalau tidak mencuri dia mati, terus gimana? Akhirnya mencurilah orang itu, dan itu tidak dipraktekkan hukum potong tangan oleh sahabat Umar bin Khattab. Ini adalah pemikiran-pemikiran para sahabat atau upaya ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat. Dan ini menjadi bagian dari sejarah yang tentunya materi-materi usul fikih kaitan dengan ijtihad itu masuk di dalamnya. Tapi memang fan ilmu usul fikihnya belum ada, belum muncul ya. Karena pertama yang mempelopori adanya usul fikih itu adalah Imam Syafi'i. Kemudian masa tabi'in, tabi'in, wah itu banyak sekali. Kemudian memunculkan imam-imam mazhab. Ya. Selanjutnya, kaitannya dengan pencetus utama usul fikih adalah Imam Syafi'i. Ya, pencetus utamanya, yaitu melalui kitab karyanya yang besar, itu Ar-Risalah, itu adalah merupakan kitab utama yang digagas oleh Imam Syafi'i, dan kemudian Imam Syafi'i disebut juga sebagai bapak usul fikih, ya, istilahnya seperti itu. Kemudian aliran-aliran usul fikih. Dalam sejarah usul fikih ada beberapa aliran-aliran pendapat para ulama atau metode usul fikih yang dilakukan. Ada aliran Syafi'iyah. Aliran Syafi'iyah atau mutakalimin atau juga jumhur ulama. Metode yang digunakan adalah metode deduktif. Kalau metode deduktif itu berangkat dari umum ke khusus, ya, berangkat dari umum ke khusus. Nah, dari sini ya kaitannya dengan hukum-hukum furu' itu tidak diperhatikan, tetapi yang diperhatikan adalah teori umumnya. Jadi teori umum dulu, kemudian baru menuju pada sesuatu yang baru. Sehingga aliran ini tidak terpaku pada perbedaan-perbedaan hukum-hukum furu' yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang ada. Ya. Dalam membangun teori, aliran ini menetapkan kaidah-kaidah dengan alasan yang sangat kuat, baik dari dalil nakli maupun dari dalil akli, tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah furu' yang terjadi di berbagai mazhab yang saling antara satu mazhab dengan mazhab yang lain berbeda-beda. Itulah aliran Syafi'iyah. Ya. Kemudian kitab yang ditulis oleh aliran ini adalah Ar-Risalah Imam Syafi'i, Al-Mu'tamad, kemudian ada Al-Burhan fi Ushul Fiqih karya Imam Al-Juwaini, kemudian Al-Mustasfa itu usul fikihnya Imam Ghazali. Kemudian ada keunggulan. Keunggulannya apa? Keunggulannya itu cenderung dimensi rasionalitas dalam proses mengolah dalil menjadi sebuah produk. Tidak fanatisme mazhab. Yang ketiga, membebaskan diri, tidak terikat dengan masalah-masalah cabang fikih yang saling bertentangan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, aliran Hanafi atau Fuqaha. Aliran ini menetapkan teori induktif, ya, metode deduktif, yaitu menerapkan teori umum yang didasarkan pada hukum-hukum furu'. Jadi hukum-hukum furu' yang menjadi landasan utama yang kemudian dicari
beberapa kompromi dan begitu seterusnya yang menghasilkan teori umum. Ya, kalau yang tadi deduktif, kalau ini induktif. Kalau kita tahu mempelajari paragraf, ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, atau juga ada penelitian yang sifatnya deduktif atau induktif, kita akan memahami kaitannya dengan hal itu. Bagaimana langkah-langkah para ulama dalam merumuskan ya, teori-teori umum yang apakah itu memang dari teori umum menuju ke khusus atau dari khusus ke teori umum. Jadi aliran fuqaha ini dalam sistem penulisannya banyak diwarnai oleh contoh-contoh fikih. Dalam merumuskan kaidah usul fikih, mereka berpedoman kepada pendapat-pendapat fikih, khususnya Imam Abu Hanifah dan pendapat-pendapat para muridnya, serta melengkapinya dengan contoh-contoh. Nah, aliran ini cirinya adalah persoalan hukum yang furuk dibahas oleh para imam mereka. Kaidah yang dibuat itu bisa berubah dengan munculnya kasus-kasus baru. Karena ini dari khusus kemudian ke umum. Sehingga kalau ada kasus baru, maka teori umum itu akan bisa berubah. Kalau memang sudah menggejala, sudah universal, sudah banyak terjadi, maka teori umum akan bisa berubah. Usul fikih, aliran ini dipenuhi dengan persoalan hukum yang nyata, empiris. Kalau tadi rasionalis, kalau ini empiris. Kitab-kitabnya diantaranya ada Al-Usul, kayak karyanya Abul Hasan Al-Qarfi, ada Al-Usul karyanya Abu Bakar Al-Jassos, ada Usul Sarakhsi, ya, ada Ta'sis An-Nadhar, ada Al-Kashaf Al-Asrar, dan begitu seterusnya. Kemudian ada yang ketiga, ini aliran mutaakhirin. Aliran ini menggabungkan antara teori yang disampaikan oleh aliran-aliran Syafi'iyah atau aliran-aliran jumhur ulama dan juga aliran-aliran fuqaha. Digabungkan menjadi satu, ya, menjadi aliran mutaakhirin. Sehingga menggabungkan antara metode deduktif dan metode induktif. Ya. Kitab-kitab usul fikih yang menggabungkan kedua teori ini diantaranya adalah At-Tahrir, ya. Kemudian Tangqihul Usul, ada Jam'ul Jawami, kemudian ada Musallam Ats-Tsubut. Itu beberapa karya ulama yang di dalamnya menggunakan aliran mutakhirin, yaitu menggabungkan atau mengkombinasikan dua aliran yang pertama tadi, aliran mutakallimin atau aliran jumhur ulama atau juga aliran Syafi'iyah dengan aliran fuqaha atau aliran Hanafiyah. Ya. Itu materi kita yang kedua, ya. Materi kita yang pertama ya dalam pertemuan kita yang kedua, yaitu tentang mengetahui sejauh mana usul fikih, ruang lingkupnya, kemudian perbedaan dengan yang lain, kemudian sejarahnya, dan beberapa aliran-aliran yang ada di dalam usul fikih. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada materi yang pertama ini ya. Nanti kita bisa berlanjut pada materi yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.